Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga, yaitu perangkat keras pembentuk jaringan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai router. Fungsi router sendiri ialah bertanggung jawab untuk menghubungkan beberapa jaringan dan meneruskan data antar jaringan tersebut. Contohnya, menghubungkan jaringan lokal atau LAN di rumah atau kantor dengan internet. Cara kerja router ini menggunakan alamat IP untuk menentukan rute terbaik bagi data agar sampai ke tujuan dengan cepat dan efisien. Jenis router yang pertama ada router kabel, terhubung melalui kabel Ethernet. Yang kedua, router nirkabel, menggunakan WiFi untuk menghubungkan perangkat secara nirkabel. Selanjutnya, perangkat switch. Fungsi switch sendiri ialah menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan memungkinkan mereka saling bertukar data. Switch sendiri bekerja di data link layer dan mengenali perangkat dengan MAC address untuk mengirim data secara langsung ke perangkat yang dituju tanpa melalui semua perangkat di jaringan. Switch memiliki dua jenis. Yang pertama, one-managed switch. One-managed switch mengkonfigurasi dasar digunakan dalam jaringan kecil, sedangkan managed switch dapat dikonfigurasi dan cocok untuk jaringan besar yang memerlukan pengaturan lebih kompleks. Selanjutnya mengenai access point. Fungsi access point. Access point memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop atau smartphone untuk terhubung ke jaringan LAN, mengubah sinyal kabel menjadi sinyal WiFi. Access point biasanya terhubung ke router atau switch dan bertindak sebagai jembatan antara perangkat nirkabel dan jaringan nirkabel. Jenisnya ada dua. Yang pertama, standalone access point. Perangkat ini terhubung langsung tanpa memerlukan controller. Yang kedua, controller based access point. Perangkat ini dikelola oleh perangkat controller, biasanya digunakan dalam jaringan besar. Selanjutnya mengenai modem. Modem sendiri memungkinkan jaringan lokal untuk terhubung ke internet melalui penyedia layanan ISP. Cara kerja modem: mengubah sinyal digital dari perangkat menjadi sinyal analog untuk dikirim melalui saluran telepon atau kabel dan sebaliknya. Jenis modem ada dua. Yang pertama, modem DSL. Modem ini menggunakan saluran telepon. Yang kedua, modem kabel. Modem ini menggunakan jaringan kabel. Selanjutnya, firewall. Firewall berfungsi untuk melindungi jaringan dengan memantau dan mengatur lalu lintas data berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Firewall sendiri bekerja di antara jaringan internal dan jaringan eksternal, memblokir akses yang mencurigakan atau tidak diizinkan. Firewall memiliki dua jenis. Yang pertama ada firewall hardware, perangkat fisik yang berdedikasi. Yang kedua, firewall software, terpasang di komputer atau server. Perangkat berikutnya yaitu repeater. Repeater berfungsi memperkuat sinyal jaringan yang mulai melemah sehingga dapat menjangkau jarak lebih jauh. Kerja repeater menerima sinyal dari jaringan, memperkuatnya, dan mengirimkan kembali untuk memperluas jangkauan penggunaannya. Repeater berguna dalam jaringan yang memiliki area luas atau sinyal Wi-Fi yang lemah. Berikutnya ada Network Interface Card atau NIC. NIC atau kartu jaringan memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan. Cara kerja NIC yaitu mengonversi data dari perangkat ke dalam format yang dapat dikirim melalui jaringan. Jenis NIC ada dua. Yang pertama, wired NIC, menggunakan kabel Ethernet. Yang kedua, wireless NIC, menggunakan sinyal WiFi. Pembahasan terakhir mengenai kabel. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam jaringan kabel.
Berikut cara kerja dan kegunaan kabel. Yang pertama ada kabel Twisted Pipe atau UTP dan STP digunakan dalam jaringan LAN. Yang kedua ada kabel fiber optik menggunakan cahaya untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh. Yang ketiga, kabel koaksial sering digunakan untuk menyedia layanan internet. Selanjutnya, kesimpulan. Perangkat kerja jaringan seperti router, switch, access point, dan lainnya memiliki fungsi penting untuk membangun, mengatur, dan melindungi komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Dengan memahami fungsi masing-masing perangkat ini, kita dapat membangun jaringan yang efisien, handal, dan aman untuk kebutuhan berbagai skala, mulai dari rumah hingga perusahaan besar.